Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putura Sarusita Ardianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Buleleng, SMP Negeri 6 Singaraja. Video kali ini yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai yang ada di ruang aula SMP Negeri 6 Singaraja. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa langsung saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Waka Kurikulum yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Singaraja yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di aula SMP Negeri 6 Singaraja ini dalam sesi berbagi budaya positif. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, silakan Bapak. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan selanjutnya adalah sesi berbagi budaya positif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini dari pendapat ya. Kegiatan berbagi budaya positif ya, sebagai Bu Desa, sebagai calon guru penggerak, saya rasa ini merupakan hal yang sangat bagus ya. Namun sebelum menyampaikan itu, saya pertama-tama menyimak Swastiastu. Selamat sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk kegiatan ini mungkin kegiatan wajib yang dilakukan ya di berbagai budaya positif, dan kebetulan kita juga di kurikulum kita salah satunya Bapak Ibu memang kita mengangkat budaya positif sekolah. Oke. Kalau kita lihat di kurikulum mereka kan ada kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler dengan ekstrakurikuler. Kemudian kita secara spesifik kita juga masukkan budaya positif sekolah di kurikulum kita ya. Jadi pengembangannya di sana. Kemudian di budaya positif bisa dikolaborasikan lagi, salah satunya adalah dengan program DHK pendidikan anak-anak ya. Karena apa? Kalau di intrakurikuler kan diberikan waktu khusus ya intrakurikuler juga diberikan waktu khusus, kemudian ekstrakurikuler diberikan waktu khusus. Sedangkan budaya positif ini secara khusus waktunya memang tidak ada, tetapi ada. Dalam artian apa? Itu dilakukan bersifat insidental, ya. Misalnya kalau di DHK sendiri kan ada Parayangan, kemudian Paramahan dengan Pawakan. Misalnya di Parayangan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan. Ya, itu kan tidak secara khusus tidak ada. Lain seperti misalnya di kurikuler
guru-guru kan diberikan waktu khusus dia 1 jam per mapel sehingga tidak di 30 ada 10 mapel yang waktunya secara khusus 36 minggu ya, 36 minggu kali 1 berarti 360 dalam 1 tahun. Itu di kemudian dan ini yang terkait dengan budaya positif di pembelajaran. Jadi budaya positif itu tidak dilakukan seperti tadi ketika kita di agama di perayaan persembahyangan ya, di Pusaka Swati itu, kemudian Purnama Dilan kan tidak seperti itu juga dilakukan di dalam kelas. Dalam kelas entah dia berkaitan dengan sesuai dengan dimensi program belajar Pancasila yang ada 6 itu ya, disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Dan kalau misalnya budaya positif di kelas, di dalam kelas, misalnya tadi dibiasakan siswa itu kalau diperkaitkan dengan parahyangan berdoa sebelum mulai pelajaran kan itu ya, kemudian dengan yang lain juga jadi kita kaitkan itu. Kemudian selain budaya positif dengan PHK, kita juga memasukkan di guru-guru Pak di GS gerakan saya sekarang bukan GS, gerakan literasi numerasi ya, karena kalau dulu mungkin hanya literasinya, sekarang kita kebetulan dengan literasi numerasi. Dan setiap kegiatan di pelajaran pasti masuk budaya positif, karena dibiasakan dia membaca dulu materi dengan jelas, kemudian menganalisis dari bacaan itu dan seterusnya. Jadi itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan kegiatan ini biar bisa berjalan dengan lancar. Nah, mohon maaf mungkin tidak bisa terus di sini ya. Pak Ade belajar ini, ada Pak Ade, ini jangan bergabung. Baik, ini saya Bapak Ibu yang ikut dengan para Basati, satu. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sungguh luar biasa. Jadi di sekolah kita memang sudah menerapkan budaya positif. Jadi tujuan untuk sesi berbagi ini adalah kita berbagi sharing terkait dengan budaya positif yang Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah, baik itu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah sesi berbagi. Untuk tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kurikulum, yang silakan. Selanjutnya adalah sesi berbagi budaya positif, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silakan bisa menikmati karena sudah siang juga. Apa yang ada kita nikmati bersama. Untuk selanjutnya adalah sesi berbagi budaya positif. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu nih. Jadi berdirinya saya di sini bukan berarti saya yang terbaik, bukan seperti itu. Kita saling berbagi, kita sama-sama saling mengingatkan dan sharing terkait dengan budaya positif yang telah terjadi di lingkungan, yaitu di SMP Negeri 6 Singaraja. Oke, sebelum kita memulai, agar aura yang ada di sini lebih positif, mari kita mulai dengan senyuman. Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Saya pandu, Bapak Ibu bisa berhadapan-hadapan dengan temannya, Bapak Ibu. Berhadapan-hadapan dengan temannya. Pak, semakin silakan. Berhadapan-hadapan dengan temannya dan saya berikan waktu ya. Senyum boleh, senyum yang lebar, senyum yang manis. Biar aura yang ada di sini lebih positif ya Bapak Ibu ya. Senyum bersama dengan teman-temannya. Selama 30 detik berikan senyuman yang termanis untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan Bapak
Bapak Ibu tersenyum? Pak Joni kayaknya senyumnya manis sekali Pak ya. Pak Heri silakan bisa bersenyum dengan Bu Vera, Bu Fitria. Oke, Bu Esi selanjutnya. Ya, boleh senyum yang manis kepada Bu Ayu Marta ya. Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Masih mau tersenyum? Nah, nanti kalau banyak-banyak coba aku salting lagi. Salting dengan Pak Joni ya. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, di sini saya mulai dengan mari kita mulai dengan senyum. Karena jika suasana hati kita auranya positif, maka semua hal yang ada di sekitar kita akan memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Benar nggak Bapak Ibu? Benar atau tidak? Benar. Oke. Selanjutnya, ya. Terus tadi kita sudah tersenyum. Nah, tujuan dari sesi berbagi ini adalah mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentu budaya positif pasti sudah Bapak Ibu laksanakan ya. Tanpa ragu lagi Bapak Ibu sudah melaksanakan bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Tapi di sini tujuannya kita ingin menguatkan kembali apa saja budaya-budaya positif yang Bapak Ibu telah laksanakan, dan mungkin nanti ada sharing terkait dengan budaya positif yang dilakukan. Itu akan menjadi penguat kita dalam sesi berbagi ini. Oke. Jadi modul budaya positif pada siang hari ini, sepertinya saya harus duduk Bapak Ibu ya. Siapa ya saya duduk Bapak Ibu? Nah, modul budaya positif pada siang hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, tiga motivasi perilaku manusia, empat keyakinan kelas, lima kebutuhan dasar manusia, enam lima posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi itu materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, perubahan paradigma belajar yang pertama. Nah, mari kita mencoba. Ya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kepangkan tangan Bapak Ibu. Ya. Keduanya kepangkan. Satu, Bapak Ibu bayangkan di sini adalah di tangan kanan adalah keinginan Bapak Ibu. Keinginan Bapak Ibu. Coba bayangkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya Bapak Ibu inginkan. Bayangkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Sudah dibayangkan? Sudah ya? Nah, lagi satu yang paling dekat Bapak Ibu bayangkan ingin terjadi pada kehidupan Bapak Ibu. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Jadi ada dua keinginan yang Bapak Ibu inginkan, itu dikepalkan. Sudah? Oke, saya ingin bertanya nih kepada Bu Novera. Bu Novera ya, ada dua kepalan tangan nih. Kira-kira kalau saya ingin menawar kepalan tangan yang di sebelah kanan dengan senyuman manis, apakah Ibu mau memberikan kepada saya keinginan Ibu? Tidak. Atau saya berikan apa ya? Saya berikan dengan iming-iming, Bu
Bu Navera, apapun yang Bu Navera inginkan atau inginkan, saya bayar deh dengan uang 100.000. Bisa? Tidak bisa. Oke, kalau di sebelah kiri, nah Ibu, kan tadi sudah dibayangkan ya. Sekarang saya ingin berikan Bu Navera dengan emas nih, emas. Bisa nggak Bu Navera? Tidak mau juga. Dengan emas juga tidak mau. Oke Bapak Ibu. Nah, inilah satu alasan untuk mengontrol diri kita atau keinginan yang ada pada diri kita. Itu adalah yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Bu Navera, kalau boleh tahu keinginan Bu Navera apa? Sebelah sini ya. Ya, sebelah kiri apa? Sini. Kalau sebelah kiri. Pengen lanjut sekolah. Oh, berarti study ya. Oke, berarti keinginannya Bu Navera itu kuat untuk belajar. Ya, kalau misalnya walaupun saya berikan emas, tapi Bu Navera tidak mau mengubris ya. Jadi di sini adalah salah satu contoh bahwa keinginan kita atau keinginan dari seseorang itu tidak bisa seseorang yang mengontrol. Sama halnya dalam suatu pembelajaran atau budaya yang ada di sekolah. Anak-anak pasti memiliki keinginan Bapak Ibu ya. Jadi memiliki keinginan. Ketika kita ingin masuk ke dalam dunia anak-anak tersebut, kita ingin mengontrol anak tersebut, tentu anak tersebut tidak mau. Ya, tidak ingin dipaksa. Nah, inilah paradigma belajar pendidikan pada saat ini. Jadi kita tidak bisa memaksa atau mengontrol peserta didik. Tapi yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Gitu. Ya. Jadi itu sedikit kilasan terkait dengan paradigma belajar terkait dengan budaya positif. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya, yang memegang, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, diri sendiri. Sama halnya juga pada peserta didik, itu diri sendiri. Nah, ada pun perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser yang kemarin saya sempat belajar juga di modul calon guru penggerak ini, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Itu kita tidak dapat mengontrol murid. Yang dapat mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, nanti mungkin guru BK udah sering ya sering melaksanakan terapi seperti ini. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita biasanya ingin menghukum murid, kita berikan rasa bersalah seperti itu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berbagi cerita. Nah, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita mungkin punya pemikiran, kita bisa memaksa peserta didik untuk berperilaku ini, kita bisa memaksa peserta didik untuk melakukan ini, melakukan yang terbaik dengan kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang dilanggar oleh peserta didik, kita memaksa anak tersebut untuk tidak melanggar kembali. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif melalui ekstrinsik, tapi dalam intrinsik itu masih yang mengontrol adalah peserta didik itu sendiri. Jadi ada stimulus respon nih Bapak Ibu sama teori kontrol. Ya, intinya dalam stimulus respon ini semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol inilah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon itu adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol itu hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Seperti yang tadi kita ilustrasikan pada kepala tangan seperti yang tadi. Nah, dengan adanya paradigma disiplin positif tersebut, kita lanjut ke disiplin positif. Saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Kira-kira
disiplin. Makna disiplin dari Bapak Ibu itu bagaimana? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu kan sudah sering menerapkan disiplin ya. Kira-kira apa sih makna disiplin? Pak Subangkit mungkin ya, selaku guru BK. Biasanya guru BK ini sangat disiplin ya. Oke, silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan pada saya. Jadi menurut saya disiplin itu yaitu taat ya, akan aturan, kemudian sikapnya juga. Jadi ketika kita disiplin, contohnya disiplin positif harus intinya etika, kemudian mau bertanggung jawab gitu ya. Itu saja. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Subangkit. Jadi benar sekali ya, disiplin itu ada rasa tanggung jawab ya, taat. Tuh makna disiplin yang disampaikan. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya? Pas ya, makna disiplin. Nah, seperti yang kita ketahui, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi Pak sebagai bilang taat. Ya, sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, nilai-nilai kebajikan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Subangkit, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Anak tersebut harus disiplin agar bisa bertanggung jawab. Selanjutnya, apa sih itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sesuai dengan karakter profil dari pelajar Pancasila. Ini juga sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan pada peserta didik nanti ya. Nah, jadi dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut dapat kita asumsikan nanti ini juga akan memberikan dampak yang positif ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya. Contohnya nih Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu ada yang mau akan melaksanakan PPG gitu ya. Jadi apa sih yang mendasari Bapak Ibu ingin melaksanakan PPG ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Bang Vera. Apa sih yang mendasari Bunda Vera ingin melakukan PPG? Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya pribadi, biasanya saya melakukan segala sesuatu itu karena memang dari keinginan diri sendiri. Saya akan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati tentunya. Tapi kalau misalnya terpaksa, saya akan tetap melakukannya karena memang terpaksa. Tapi beda perasaannya ketika memang menginginkan hal tersebut. Berarti ada dorongan atau motivasi nggak dari Bunda Vera?
kalau dari kemauan diri sendiri, saya akan memiliki motivasi 100% dari diri sendiri dan melakukan itu sepenuh hati. Tapi kalau memang dipaksa oleh lingkungan, saya akan melakukannya sebisanya saja. Contohnya apa nih Bu? Kira-kira? Contohnya, ya seperti keinginan untuk sekolah seperti itu. Karena memang kalau memang sudah 100% niatnya ingin, ya berarti masuk. Kalau tidak, mending 0%, tidak sama sekali. Lebih baik jangan setengah-setengah seperti itu ya. Berarti Bu Nufera secara tidak langsung sudah melaksanakan proses, yaitu adanya motivasi pada dirinya sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nufera. Luar biasa sekali ya. Jadi pantasnya kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi dan dorongan, Bapak Ibu ya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Coba Bapak Ibu lihat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke, silakan coba Bapak. Pak Joni dengan semangatnya bilang tidak, gitu ya. Kira-kira kenapa nih alasannya Pak Joni? Karena Bu, dasar apa nih? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi menurut saya pribadi, apa itu? Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak ya? Jadi menurut saya itu menurut saya tidak, karena ada beberapa siswa kalau dihukum dia makin padat ya, ada yang begitu, ada yang makin malah tambah tidak suka dengan gurunya, jadi makin jauh. Jadi itu menurut saya. Luar biasa sekali, apalagi sekarang anak-anak SMP ini kan pasti labelnya luar biasa. Ada rasa bergejolak dalam dirinya, ketika dimarahin mereka akan memberontak dalam dirinya sendiri. Mungkin ada rasa dendamnya seperti itu Pak ya. Mungkin ada pendapat dari, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan pengalaman saya. Jadi apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Kalau menurut saya sih bisa iya, bisa tidak. Sekarang kita lihat siswanya, tergantung siswanya. Karena begini, ada yang dan tergantung siswa dan tergantung hukuman apa yang kita berikan kepada siswa itu. Gitu. Jadi ada siswa yang yang bisa kita kasih hukuman dia membaik, ada yang mungkin seperti yang Pak Joni bilang semakin bandel gitu ya. Jadi menurut saya yaitu bisa iya atau bisa tidak tergantung hukumannya. Karena pengalaman saya mengajar 3 kelas, jadi pertemuan pertama, kedua dan ketiga masih saya istilahnya membaca karakter siswa ya. Dikasih tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, ada yang buat, ada yang tidak. Semakin sering diberi tugas, semakin tidak dibuat gitu. Ya kan? Jadi sekarang tidak boleh menghukum fisik kan ya. Jadi kemarin itu saya coba setelah saya berdiskusi gitu dengan beberapa guru, jadi saya kasih hukuman untuk istilahnya silakan datang ke kelas lainnya. Kalian buat pernyataan bahwa kalian malas karena tidak membuat tugas. Ini setelah beberapa kali tidak membuat tugas. Jadi siswa ini melakukan, dan harapan saya itu memberi efek jerah sehingga dia menjadi disiplin atau dia takut untuk tidak membuat tugas lagi, akhirnya dia belajar gitu. Jadi itu menurut saya tergantung hukuman apa yang diberikan kepada siswa gitu. Terima kasih Bu Esther, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Esther dan Pak Joni atas pendapatnya. Nah, untuk menjawab apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, nanti kita akan bahas terkait dengan apa sih itu hukuman, dan mungkin ada yang memberikan konsekuensi mungkin ya. Gimana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Oke, bisa saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, coba yang ini. Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju nggak? Misalkan memberikan hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan anak tersebut ribut di kelas, terus
silakan langsung ke ruang guru, bersih-bersih di ruang guru. Kira-kira itu pernah nggak Bapak Ibu lakukan? Nggak pernah ya? Oh pernah, berarti Bu Esther pernah. Tapi kalau Bu Esther setuju nggak dengan ini, pernyataan ini? Setuju, setuju, ada yang setuju, ada yang tidak nih ya. Kalau Pak Heri kenapa tidak? Saya dari sini ya, Pak. Nggak apa-apa Bapak Ibu kita berbagi di sini. Baik, terima kasih. Kalau saya tidak setuju karena ini pengalaman pribadi ya. Waktu saya mengajar itu saya jarang sekali beri hukuman kebersihan karena begini Bu. Kadang siswa itu sengaja dia nakal, dan dia nggak bisa ikut pelajaran. Jadi, dihukumnya bersihan, nakal dan anda belajar. Jadi setiap hari kalau mereka terus-terusan nakal, terus-terusan bersihan, jadi nggak belajar. Anda tidak setuju? Saya setuju. Oke, luar biasa. Ternyata anak-anak kita ini memiliki daya yang kritis ya, tapi dalam kutip daya kritis yang negatif gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya dia nggak belajar, ya anak didik kita tidak belajar, dan itu akan membuat mereka senang seperti itu ya. Gitu. Kalau misalnya biasa tadi sudah disampaikan bahwa ada dua kemungkinan ya terkait dengan itu. Mungkin ada anak yang mungkin terdampak terkait dengan budaya positif ini, atau ada yang mungkin negatifnya juga seperti itu Bu ya. Saya lanjutkan. Saya potong mau bikin. Oh iya. Gitu. Ada soalnya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan anak-anak nanti dalam kelas, kalau ada yang mendapatkan nilai 100, Ibu berikan seperti itu. Kita berikan penghargaan, kita berikan ini, kita berikan ini seperti ini. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? 50-50 ya. 50-50. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Berarti di tengah-tengahnya Pak ya. Iya. Jadi mungkin ada memang anak yang terdampak seperti yang disampaikan Bu Esther, tapi ada yang itu akan terjadi, ada namanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Tadi seperti yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Jadi motivasi itu apa Bapak Ibu? Terkait dengan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan. Motivasi itu adalah sesuatu yang mendasari atau melatar belakangi seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuannya yaitu menanamkan motivasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Contohnya seperti tadi, ada kita memberikan disiplin, memberikan penghargaan. Otomatis anak tersebut akan melakukan hal tersebut, memang mau mematuhi peraturan atau disiplin, tapi dalam jangka waktu yang pendek, karena dia dalam pikirannya itu terbenak, oh aku harus mendapatkan ini karena mendapatkan ini, saya harus patuh, saya harus disiplin karena mendapatkan penghargaan itu. Tetapi yang kita inginkan anak-anak didik kita itu memiliki motivasi yang intrinsik dalam dirinya. Jadi memang memiliki keinginan seperti yang tadi Bu Nevera sampaikan, memiliki keinginan dalam dirinya. Jadi tanpa kita kita arahkan lagi, mereka sudah tertanam dalam dirinya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini tadi apa beda hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini ini kayaknya sangat gini ya, sangat sedikit. Kata hukuman dan konsekuensi ini sedikit lebih apa yang namanya ya, lebih agak membingungkan ya, mana namanya hukuman, mana konsekuensi. Jadi hukuman ini apa Bapak Ibu? Hukuman ini adalah
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Jadi anak-anak datang terlambat langsung diberikan hukuman. Oh, kamu silahkan langsung keluar atau diskors. Itu hukuman. Jadi hukuman ini bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi sifatnya anak tersebut akan tersakiti. Kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensinya adalah sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid tersebut. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi itu cukup miris ya. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Perbedaannya, kalau hukuman itu adalah yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi anak-anak sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tentu hukuman dan konsekuensi ini pasti akan memberikan rasa tidak nyaman kepada peserta didik. Tapi dalam jangka waktu yang pendek, karena mereka sudah menemukan, sudah menyadari apa kesalahannya. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Tapi dengan adanya konsekuensi, anak tersebut akan menghargai kedisiplinan. Ini yang kita harapkan. Hukuman adanya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman biasanya marah, ada rasa bersalah, dipermalukan biasanya. Ada anak disuruh di depan kelas untuk biasanya kan kalau zaman dulu ya, zaman tempo dulu guru itu kalau misalnya ada anak yang tidak membuat PR, disuruh maju ke depan, jewer pintunya, angkat kakinya seperti itu ya. Kalau sekarang kan tidak bisa melakukan hal fisik. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah tugas penting kita sebagai pendidik. Nah, coba Bapak Ibu kita sama-sama membedakan kira-kira ya, mana beda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman? Hukuman Bapak Ibu atau konsekuensi? Kalau hukuman itu tanpa ada tanpa ada keyakinan yang diberikan atau kesepakatan yang diberikan. Kira-kira kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Pak Subangkit, kira-kira apa? Hukuman ya. Ini Pak Subangkit ragu-ragu. Iya, hukuman Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ya, jelas sekali ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, jadi konsekuensi karena dia mencoret meja, jadi dia harus bertanggung jawab. Ada nilai kebajikan yang kita tanamkan di sana. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Push up nih. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Lanjut, masih banyak. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman ya, pasti akan berdampak dalam dirinya ya, dan kita tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu nih Bapak Ibu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi?
Iya, konsekuensi. Jadi anak tersebut harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri, harus menghormati dan menghargai dirinya sendiri karena dia terlambat dan tidak mendapatkan pelajaran sehingga dia harus mengerjakan tugas. Lagi satu Bapak Ibu mungkin ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau apa bedanya sama yang tadi? Ya ada lari juga 2 basket, tapi Bapak Ibu jawabnya hukuman. Kalau ini bagaimana, hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Bisa jadi konsekuensi. Kalau Pak Iri apa Pak Iri? Konsekuensi. Konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya Bapak Ibu. Tapi jangan ragu Bapak Ibu, benar yang Bapak Ibu pikirkan. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK kita bisa memberikan konsekuensi seperti itu, dan itu akan menanamkan nilai bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tapi kalau mungkin di pelajaran lain tidak membuat PR, kita suruh lari, itu akan menjadi suatu hukuman bagi mereka. Itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu adalah sesuatu yang diterima sebagai bentuk imbalan atau pemberian karena telah melakukan sesuatu dengan benar. Jadi ada tadi sudah saya sampaikan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan juga, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, penghargaan dapat menghukum dan motivasi dalam dirinya itu juga akan terhambat seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan jika melihat anak tersebut mungkin melakukan ketidakdisiplinan? Jadi ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Nah, restitusi. Nah, maka dari itu kita wajib untuk melakukan yang namanya keyakinan kelas. Apa sih beda antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin berikan pendapat? Apa beda kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya? Sudah, pasti sudah. Karena sebelum pembelajaran tentu kita sudah melaksanakan ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi bedanya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, kalau kesepakatan kelas biasanya ada kata-kata negatif yang diberikan atau masukan oleh peserta didik. Misalnya tidak boleh ribut, seperti itu, tidak boleh melanggar ini, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas kita simpelkan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti membuat keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang positif. Diusahakan untuk membuat kata-kata yang positif. Jadi kesepakatan kelas yang Bapak Ibu sudah buat, nanti Bapak Ibu bisa terjemahkan kembali ke dalam kata-kata yang positif. Itu. Dan itu akan membuat anak tersebut dalam pikirannya akan terus melakukan hal-hal yang positif. Misalkan sama halnya kayak mungkin Bapak Ibu sudah memiliki anak ya. Kalau anak kita berikan jangan seperti ini, jangan seperti ini, mereka akan ada rasa penasaran. Kenapa nggak dikasih? Pasti mereka akan terus melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita berikan kata yang positif, mereka akan melakukan hal yang positif kembali. Nah, oleh karena itu adanya kebutuhan dasar pada manusia itu adalah menjadi tonggak awal dalam keyakinan kelas. Nah, ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan
akan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan, seperti itu. Nah, sebagai contoh, ada studi kasus di sini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Yani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Nah, ini ada kebutuhan. Ada kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda nih Bapak Ibu? Apa? Pak Erik? Kasih sayang dan pengakuan. Ya, kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu ya. Ya, benar sekali. Jadi anak tersebut ingin merasakan adanya rasa kasih sayang. Kurang diperhatikan, maka mereka akan bergejolak dalam dirinya. Jadi peserta didik kita itu sama juga. Ada 5 kebutuhan dasar yang mau tidak mau kita harus penuhi pada peserta didik tersebut. Jadi kita tidak bisa membedakan anak ini dan anak itu, karena peserta didik tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, dengan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, ada 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Pada kita sebagai pendidik, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa sih 5 posisi kontrol? Mungkin saya akan jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa berbagi. Kira-kira Bapak Ibu pernah ada di posisi kontrol yang mana nih ya? Untuk posisi penghukum. Posisi penghukum ini adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, misalkan dapat berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, itu kamu selalu saja salah, pasti selalu praktis selesai, misalnya seperti itu. Dengan ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada yang matanya melotot, pas bangkit nggak seperti itu ya? Enggak ya. Jari tangan mungkin menunjuk kamu ini, kamu anak yang tidak berbakti, tidak disiplin, misalnya itu adalah penghukum. Akibatnya apa? Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Heri ya tadi ya, atau Pak Joni tadi ya, ada rasa marah, pendendam, karena seperti yang kita ketahui, peserta didik kita ini sudah beranjak ingin dewasa, labil. Jadi kita ingin memberikan arah yang positif, mungkin dalam benaknya mungkin ada rasa dendam seperti itu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Misalkan, contohnya Bapak Ibu ya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Pasti ada rasa bersalah dalam dirinya. Itu. Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Akibatnya apa? Murid ada merasa menjadi orang yang gagal. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Kalau teman, ini biasanya mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ini melakukan posisi kontrol seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Masa kamu selalu aja berbuat salah? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ada rasa pertemanan di sana. Itu untuk berteman. Akibatnya apa? Ketergantungan terhadap guru tersebut. Kalau misalnya pada guru yang lain tidak menghiraukan biasanya, hanya pada guru tersebut, karena mereka merasa, oh aku anak friend sama dia. Bapak, aku temenan kok sama bapak itu, aku temenan sama ibu itu. Jadi merasa dia ada yang yang membentengi seperti itu ya, karena ada rasa temenan. Kalau memantau berarti mengawasi. Contohnya, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita menanyakan, kenapa
yang bisa merasa bersalah? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa dari kesepakatan kelas yang telah kita buat? Jadi itu adalah pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Manajer biasanya kita seperti kucing ya, menanyakan, berkata misalnya seperti ini, apa yang kita yakini. Jadi anak tersebut yang menggali apa kesalahannya, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Ada restitusi di sana. Jadi tidak kita yang memberikan anak tersebut salah, tapi dari anak tersebut yang merasa dirinya bersalah. Itu adalah sikap manajer. Akibatnya apa? Mereka berusaha untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan sharing terkait dengan apa yang di posisi mana Bapak Ibu pernah melakukan. Ada 5 ya tadi, 5 posisi kontrol. Ada sebagai apa tadi? Ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu pernah ada di posisi mana nih? Sebelum kita beranjak ke segitiga restitusi, Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol di mana nih? Bu Ayu Marta senyum-senyum nih, kita sering berbagi loh Bapak Ibu ya. Silakan Bu Ayu. Bu Ayu pernah ada di posisi apa nih ketika menghadapi siswa yang kurang disiplin seperti itu? Baik, terima kasih Bu Reza atas kesempatannya. Mungkin dari pengalaman saya dari kelima itu, mungkin hampir semua, mungkin secara tidak sadar saya pernah melakukan kelima itu. Tapi untuk di tengah saya rasa saya selalu mengingatkan kalau saya terlalu akrab sama mungkin tapi batas-batasan di dalam kelas itu harus seperti kita sebagai guru itu nggak terlalu akrab banget. Jadi dia mungkin kalau kita sebagai teman kan juga kadang dia semena-mena gitu kan Bu Reza. Terus mungkin karena kakaknya udah kelewatan gitu Bu Reza, saya sering kali gitu udah berapa kali Ibu bilang kan, apalagi yang mungkin nakalnya udah kelewat gitu. Tapi kalau dari penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau manajer itu mungkin silih berganti karena kondisi kelas yang berbeda-beda. Jadi saya juga memposisikan diri saya juga berbeda gitu. Kalau misalnya gimana saya kembali lagi ke kesepakatan kelas kita. Kalian ingat nggak kesepakatan kelasnya apa kan? Kalau misalnya saya tuh kalau dia tidak mengumpul tugas atau gimana kan ada konsekuensinya. Jadi berikutnya dia tidak melakukan lagi. Bu Reza, mungkin itu saja dari pengalaman saya Bu Reza. Oke, berarti Bu Ayu Marta secara tidak langsung pernah menerapkan 5 posisi kontrol ini ya, tapi lebih ke pemantau kalau nggak salah ya, karena menanyakan kesepakatan kelas apa konsekuensinya seperti itu ya. Oke, tepuk tangan dulu Bu Ayu Marta. Untuk selanjutnya mungkin bapak-bapaknya. Oke, siapa? Pak Heri, silakan Pak. Pak Heri ini aktif sekali ya, kalau jadi murid ini siswa yang aktif Pak. Baik, terima kasih. Kalau secara pribadi saya pernah melakukan semuanya. Tapi yang paling sering menurut saya ini teman sama manajer. Ya, karena pernah punya pengalaman sendiri ketika kebetulan saya akan sama anak, jadi ketika mengajar itu biasaan saya di jam terakhir saya selalu ada cerita curhat. Kita akan seri kira-kira apa kesalahan belajar gitu kan. Kira-kira kalau yang kalian susah, kita kan curhat ke sana. Jadi saya kan berusaha untuk istilahnya mengilustrasikan apa yang dulu pernah saya alami pas ketika saya menjadi siswa dan seri ke anak-anak. Jadi anak-anak mungkin merasa nyaman. Nah, terus kejadian ketika guru lainnya mengajar, mereka itu ribut sekali sampai mungkin ada salah satu guru yang bilang bahwa kenapa ketika saya ngajar kalian ribut, terus ketika
Pak ini aja kalian baik. Terus ketika saya menyuruh kalian untuk sekolah, kalian nggak mau. Sedangkan ketika Pak ini yang nyuruh, kalian mau. Jadi saya pribadi juga pernah mengalami itu dan merasa apakah salah yang saya lakukan. Dan di manajer saya orangnya juga sedikit cuek kalau masalah hukuman, jadi saya jarang berhubungan. Kali saya akan istilahnya suruh mereka dia sadar diri aja. Kalian melakukan apa gitu, kalau kalian salah ya silakan minta maaf. Jadi saya tak perlu menyuruh kalian untuk maju untuk minta maaf. Silakan sadar diri, saya akan diam sampai kamu paham apa kesalahan. Kalau kamu tidak paham, silakan kamu boleh meminta maaf. Kalau kamu dia apa, saya akan adil. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti secara tidak langsung nih Pak Heri, Pak Heri tadi mungkin di pertemanan ya. Jadi ketika guru A memberitahu anak tersebut mau, ketika guru B masih tahu tidak mau. Jadi ada motivasi apa di sana? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik kira-kira, Bapak Ibu? Ekstrinsik ya. Jadi itu salah satu yang akan diakibatkan ketika posisi kontrol Bapak Ibu sebagai teman. Jadi motivasi ekstrinsik. Peserta didik tersebut mau dia melaksanakan, tapi jika pada guru tersebut karena merasa friends sama guru tersebut. Kalau pada guru B tidak mau karena tidak ada motivasi pada guru tersebut. Jadi itu akibatnya. Tetapi kalau manajer itu jika Bapak Ibu menerapkan posisi manajer, mereka akan menyadari terkait dengan kesalahannya. Nah, kita hanya memfasilitasi dan mengarahkan peserta didik tersebut untuk bagaimana cara mencarikan solusi yang terbaik, dan itu akan memberikan dampak yang lebih kuat pada diri peserta didik tersebut. Itu Bapak Ibu nih bisa kita simpulkan. Kalau dari Pak Subangkit, gimana Pak Subangkit selaku guru BK? Kita berbagi ya. Kalau guru BK biasanya lebih erat kaitannya dengan peserta didik. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengenai kelima kontrol ya, untuk khusus di guru BK pengalaman penanganan saya lebih cenderung ke pemantauan atau manajerial ya. Jadi ketika anak itu membuat suatu kasus atau permasalahan, jadi kita sebisa mungkin juga memberikan dia supaya dia bisa mengakui kesalahannya. Jadi ketika murid itu melanggar atau membuat masalah, jadi konsekuensi apa yang kamu perbuat nih setelah kamu melakukan, entah itu bermain sama temennya atau memukul temennya gitu, konsekuensi kamu bisa aja kamu dilaporkan ke kepala sekolah, kemudian dipanggil orang tuanya. Jadi lebih ke lebih ke konsekuensi ya, dan lebih ke menyadari dirinya sendiri apa kesalahannya. Oke, luar biasa ya. Ternyata Pak Subangkit sudah menerapkan juga yang namanya posisi kontrol manajer dan pemantau. Karena idealnya kita sebagai guru, kita tidak bisa menjudge murid ketika salah, karena itu akan memberikan dampak yang negatif pada peserta didik tersebut. Jadi kita berusaha, saya juga jujur saya juga pernah ada di posisi 5 posisi tersebut, sebagai pemukul, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman juga, ataupun pemantau dan manajer. Tapi ketika saya melaksanakan proses posisi kontrol sebagai manajer, itu ternyata memberikan dampak yang positif juga kepada peserta didik tersebut. Nah, posisi manajer ini tentu kita akan mencarikan restitusinya, mengarahkan anak tersebut untuk mencari solusinya dengan segitiga restitusi, yang mana ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini tahapannya Bapak Ibu. Kalau tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya nih Bapak Ibu, ini bisa dilaksanakan ketika posisi manajer. Guru berkata, ketika anak tersebut memiliki kesalahan,
Yang berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Jadi ketika anak tersebut mungkin bertengkar, kita tanyakan anak tersebut untuk dipanggil, kita ajak ngobrol. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan bahasanya Bapak Ibu. Kalau lebih nyaman menggunakan bahasa Bali, silakan bisa menggunakan bahasa Bali. Jadi tidak ada yang manusia yang sempurna seperti itu. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Ketika anak tersebut sudah rileks seperti itu, kita bisa langsung ke tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu salah satu contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tidak langsung menjudge, oh kamu ini adalah siswa yang salah, kamu yang salah. Seperti itu, bukan seperti itu. Jadi validasi tindakan yang salah, kita ingin anak tersebut mengeluarkan unek-uneknya dengan cara seperti ini. Ketika peserta didik tersebut merasa nyaman, maka mereka bisa menciptakan apa permasalahannya. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita gali apa permasalahannya. Terus kalau misalnya seperti itu, mau gak kita mencarikan solusi? Jadi mereka akan mencarikan solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah praktik segitiga restitusi yang sempat saya lakukan di kelas. Mungkin saya di sini ingin berbagi sedikit terkait dengan praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Demonstrasi konteks identitas gagal ke identitas. Kasus pertama yang pertama ya. Debbie tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dan akhirnya Debbie memukul meja dan merobek buku itu. Bukan aku lagi, pasti Yudi yang ambil. Ini udah satu, pasti kamu beda lagi ya. Ini apa? Ini kurang kuat. Kenapa? Pak, kamu lihat, bukan aku apa ini? Punya, kan itu bukan aku. Dengar suaranya Bapak Ibu nih? Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Kalau ada di posisi ini memvalidasi tindakan anak tersebut. Kita tanyakan dari apa permasalahannya. kami melanggar yang kira-kira sudah tahu ya yang lepas lalu nah ini jika harus apa yang kamu lakukan ini Mencarikan solusi, kita hanya mengarahkan. Jadi peserta didik yang mencarikan solusinya sendiri. Aksi
Nah, dengan segitiga restitusi ini, anak akan menyadari bahwa tindakannya tersebut ternyata memberikan dampak yang negatif pada dirinya sendiri. Itu untuk restitusi. Nah, selain itu juga implementasi budaya positif yang ada di sekolah yang saya sudah lakukan, budaya 3S, ya biasanya kita sebagai guru piket ya pasti akan berdiri di depan untuk menyambut kedatangan siswa-siswi kita, dan itu kita telah melaksanakan mengintegrasikan pendidikan karakter, itu budaya 3S. Selain itu juga melaksanakan kegiatan berdoa. Jadi sebelum juga proses pembelajaran dimulai, saya biasanya melaksanakan motivasi dulu sebelum proses pembelajaran. Nah, ini budaya positif yang lainnya, saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemarin saya coba membuat media dengan konten lokal, yaitu engklek, tapi dipadupadankan dengan integrasikan dengan budaya teknologi. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya adalah menyusun keyakinan kelas. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan penyampaian budaya positif, atau Bapak Ibu, karena tadi sudah kita cukup berdiskusi cukup alot Bapak Ibu ya terkait dengan ini, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin bertanya? Pas ya? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Karena tadi juga kita sudah berdiskusi cukup alot terkait dengan berbagi dengan budaya positif yang telah kita laksanakan. Selanjutnya refleksi mungkin. Ini adalah satu hal yang ingin saya dengarkan dari Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang telah kita laksanakan. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang memberikan refleksi terkait dengan budaya positif, penyampaian budaya positif yang telah kita lakukan tadi. Ada? Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu tentang mendisiplinkan murid setelah mengikuti diseminasi ini? Dari 5 peran posisi kontrol, tadi sudah disampaikan ya, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu laksanakan. Dan setelah mengikuti diseminasi ini, Bapak Ibu akan menjadi abang yang seperti apa, atau pendidik yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin yang nomor 2 karena sudah dijawab tadi ketika diskusi, nomor 1 dan nomor 3 saja ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin merefleksikan kegiatan diseminasi ini. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu tentang mendisiplinkan murid setelah mengikuti diseminasi ini? Karena tadi seperti yang kita ketahui, ada 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak dapat dipaksakan seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira dari diseminasi ini Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat terkait dengan hal baru apa sih yang mengubah paradigma Bapak Ibu, dan setelah mengikuti diseminasi ini Bapak Ibu akan menjadi pendidik yang seperti apa nih Bapak Ibu inginkan? Ya silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Desa. Jadi menurut saya yang saya dapat setelah mengikuti kegiatan ini, jadi saya lebih tahu, karena kebetulan sebelumnya saya kan masih bingung. Jadi saya tidak tahu apa itu 5 peran komisi kontrol, jadi saya hanya tahu hukuman, jadi tidak tahu cara mengatasinya. Jadi setelah mengikuti ini saya akan lebih sedikit peka dan juga melihat jadi apa yang sekiranya dapat diterima oleh siswa dan apa sekiranya yang tidak boleh diterima oleh siswa. Jadi biar nggak asal hukum, karena kebetulan kan baru tahu hukuman sama konsekuensi kan itu berbeda, walaupun mirip-mirip, tapi dengan mengikuti ini saya istilahnya jadi lebih paham lah mengenai apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk proses pelajaran.
Kemudian untuk soal ketiga mengenai akan menjadi abang seperti apa. Kalau pribadi saya mungkin akan lebih memilih ke yang manajer ya. Karena saya ingin istilahnya siswa juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi biar mereka itu atau saya sebagai guru tidak hanya bisa langsung melihat siswa gitu. Jadi kita juga harus tahu apa alasan mereka, dia menanyakan apakah memang benar seperti itu. Jadi agar ada istilahnya diskusi lah, jangan tidak langsung berhubungan gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Heri. Jadi benar sekali ya, saya pun di sini masih belajar untuk menjadi pendidik yang ideal. Kita harapkan bisa memanajer peserta didik agar anak tersebut bisa menemukan nilai-nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Seperti itu ya, sepakat Bapak Ibu? Sepakat, oke. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ternyata sudah selesai ya untuk sesi berbagi budaya positif ini. Jadi satu kata yang saya ingin ucapkan, mari kita berkolaborasi untuk pendidikan, terutama di SMP Negeri 6 Singaraja. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah Bapak Ibu sudah menyaksikan video tentang diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Nah, semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebagai akhir kata saya ucapkan para mesanti. Om Santi Santi Santi.